Halo Kak Buna, Ya, selamat bagaimana pagi. suara Jelas suaranya benar. wajah? Tadi nggak jelas ya, tadi sempat nggak keluar. Ya kelihatan tadi. Tadi nggak kelihatan, sekarang kelihatan ya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu? Ini Luar ada biasa. Pak Henry, ada Pak Mardani, ada Pak Yosep, ada Pak Andi Otnil. Oh itu saya berarti. Aduh ya Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana sudah siap untuk kita masuk dalam petualangan, perjalanan, pertumbuhan, pengetahuan, firman, dan iman kita di dalam Kristus? Siap nggak Bapak Ibu? Siap ya? Siap. Oke. Kalau gitu kita satu di dalam doa. Ya, kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih, kami berserah hanya kepada Tuhan, sepenuhnya hanya kepadamu. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang kami andalkan, Engkaulah satu-satunya Allah yang kami muliakan. Pada saat ini ketika kami berkumpul bersama, kami yakin dan percaya ada begitu banyak pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang hamba sampaikan, apa yang Engkau singkapkan, dan yang didengar diterima oleh setiap kekasih-kekasih-Mu di BW ini akan memberikan pencerahan, memberikan pengalaman pribadi yang baru dengan Engkau. Kami berlari tidak menjadi lesu, kami berjalan tidak menjadi lelah. Engkau akan buat kami layaknya Raja Wali dewasa yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap yang Kau berikan. Untuk itu kami bersepakat merendahkan diri di hadapan tata kasih karunia-Mu. Bapa kami yang di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama-Mu, Tuhan Yesus, kami bersepakat dan kami percaya. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin ya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih sekalian, kita akan langsung naikkan pujian ya. Bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang bisa memberikan kita satu hal yang akan memberikan satu kejelasan ya, kecuali Dia yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu saya akan share pujian yang akan kita naikkan berikut ini. Ini adalah pujian yang akan kita naikkan bersama sebelum kita terima hikmat marifat daripada Roh Kudus melalui pembacaan firman Tuhan sebentar lagi. Kasih setiamu yang selalu nyata di hidupku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu.
Dari kasih-Mu yang selalu ada, ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tak pernah ku ragu akan kasih setia-Mu yang selalu nyata di dalamku. Tak pernah ku cemas akan hari depanku. Yesus yang menjamin hidupku. Setiap hariku aman dalam-Mu. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu. Dari kasih-Mu yang selalu ada, ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Walau badai datang menerjang, ku kan tenang karena Kau dekatku dan lindungiku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu. Dari kasih-Mu yang selalu ada, ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Ku akui ku tak akan bisa menjauh dari-Mu. Dari kasih-Mu yang selalu ada, ku akui ku tak akan bisa lepas dari pelukan-Mu. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Tuhan, Kaulah terang hidupku. Kaulah terangku, Yesus, di dalam hidupku ini. Kau yang selalu lindungiku. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih ya. Wah, puji Tuhan. Iya, Bapak Ibu sekalian, seperti pujian yang kita naikkan hari ini ya, bahwa kita mau menjauh bagaimanapun gak bisa dari kasih Tuhan. Itu intinya apa? Kasih Tuhan itu begitu besar setianya di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada yang bisa memberikan kita sebuah kejelasan atau titik terang ketika kita sedang dalam kondisi yang suntuk ya, lalu kemudian surut. Nah, apalagi
suram, apalagi suwe, apapun itu istilahnya. Tuhan Yesus sanggup melepaskan kita semua dari masalah-masalah itu ya Bapak Ibu. Semangat ya Bapak Ibu yang terkasih. Oke. Ya, semangat ya, jangan biarkan mata ini terpejam ya. Nanti habis ini sebentar Bapak Ibu bisa lanjut lagi untuk istirahat. Oke. Pokoknya jerih payah kita mencari wajah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Setuju, katakan amin. Ya Bapak Ibu sekalian terkasih, kita mau lanjutkan lagi ke pembahasan kita ya Bapak Ibu. Di 2 Raja-Raja sekarang kita masuk di perikop di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Jangan lupa siapkan catatannya. Siapkan juga Alkitabnya. Ya, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Haleluya. Dua Raja-Raja pasal yang ke-20. Kita mau baca sama-sama pengalaman yang luar biasa ini dan menjadi panduan buat kita ya. Baik. Di sini judulnya Hizkia sakit dan disembuhkan. Barang siapa yang sakit, biarlah engkau percaya engkau juga mengalami seperti Hizkia, yaitu disembuhkan. Katakan amin ya di tempat Bapak Ibu masing-masing. Oke. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Oke, sampai di situ dulu ya Bapak Ibu yang terkasih. Haleluya, puji Tuhan ya. Setelah kita kemarin melihat bagaimana Allah melakukan sebuah perbuatan yang ajaib, ya, bagaimana ia menyuruh malaikat-malaikatnya langsung dalam satu malam 185.000 orang dalam perkemahan Asyur, semuanya mati Bapak Ibu, dalam sekejap, dalam satu malam.
Bahkan dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Terima kasih Abuni. Mohon izin ya Bapak Ibu sebentar ya. Ya. Mungkin hidup seperti ibarat itu seperti ini saya juga ya. Kalau nggak pernah ketemu sama Tuhan Yesus, nggak belajar firman Tuhan itu pasti kering terus gitu loh. Makanya banyak sedak-sedak. Ya saya tenggorokannya tadi kering sambil nyanyi sambil apa, jadi agak batuk-batuk sedikit. Makanya harus minum. Yesus adalah sumber air kehidupan bagi orang percaya. Amin. Lega rasanya ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, suruh aja ikut BW terus kemudian belajar firman Tuhan. Ada banyak hal, ada banyak mujizat yang terjadi dengan mengikuti BW ini ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah lupakan setiap kebaikan Tuhan. Kalau memang sepanjang tahun ini ada begitu banyak pengalaman-pengalaman pribadi Bapak Ibu selama Bapak Ibu belajar firman Tuhan di BW ini. Jangan pernah melupakan begitu saja. Kalau bisa kita catat tuh. Tanggal sekian aku merasakan apa, tanggal sekian aku merasakan apa. Supaya apa? Supaya kita itu mawas diri ya. Di sini ini yang menarik ya Bapak Ibu. Ketika saudara mendapatkan masalah, ya ini catatan untuk hari ini. Pedoman dan panduan untuk hari ini. Ketika ada kabar yang tidak enak, ini kan di sini kabarnya langsung nancep gitu ya, langsung jelep gitu ya. Apa itu kabarnya? Kabarnya adalah kamu akan segera mati. Kamu sakit, kamu itu mati. Kamu nggak akan hidup, nggak akan sembuh lagi ibaratnya. Dan kabar ini itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, sahabatnya, termasuk juga hamba Tuhan yang menolong dia. Artinya sumber yang dapat dipercaya. Tentu Hizkia langsung hancur hati. Ya Bapak Ibu. Makanya dia langsung ngadep ke tembok. Nah ini bedanya. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang bukan ngadep tembok lalu ngambek lalu kemudian gitu ya. Beringsut ya kalau istilahnya tuh kalau secara umum. Jadi Tuhan ini gimana sih gitu ya, kayak gitu ya Bapak Ibu. Artinya kalau sampai saat ini tiba-tiba bukan kabar yang baik misalnya, tapi kabar yang sangat buruk, reaksimu apa? Nah itu yang Roh Kudus tantang buat kita ya, challenge ya. Tantang di sini bukan tantang berantem, tapi challenge gitu ya, di challenge. Kenapa? Saya sangat yakin dan percaya Roh Kudus beri challenge seperti ini supaya kita ini bisa mengukur kedewasaan kita sampai hari ini tuh seperti apa. Pertumbuhan kita itu signifikan apa tidak. Ya. Jadi jangan pernah takut ketika ada kabar buruk yang kita dengar. Hal yang pertama yang harus dilakukan apa Abuna? Yang pertama kita lihat dulu ini sumbernya dari yang terpercaya atau enggak. Ya. Jadi jangan mudah terseret arus dengan berita-berita di luar sana yang kita dengar yang dalam tanda kutip katanya namun belum pasti. Juga jangan kita baru dengar langsung kita sebarluaskan. Kita jadikan sebagai topik pembicaraan yang hangat dan menarik ketika kita bertemu dengan kawan-kawan sejawat. Karena selama ini kita nggak pernah punya topik yang bisa diangkat sebagai topik pembicaraan, sehingga kita bukan menjadi pusat perhatian. Nah pas ada kabar ini, wah enak nih kayak digoreng nih, ya digoreng lagi ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di sini kita harus berhati-hati. Jadi hal yang pertama adalah kalau Anda hari ini dapat kabar, besok dapat kabar, tolong diperhatikan dulu ini yang ngasih kabar bisa dipercaya apa enggak, itu yang pasti. Ya. Kalau misalnya bisa dipercaya bagaimana Abuna? Kita serahkan kepada Tuhan. Di sini Hizkia memalingkan wajah mukanya ke arah ke dinding, tapi ia berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau kita kan rata-rata biasanya begitu kita mendapatkan sesuatu yang tidak seperti yang kita harapkan, lalu itu terjadi karena kita merasa kita sudah berubah, kita sudah bertobat, kita sudah melayani, kita sudah menolong banyak orang. Loh kenapa saya yang gak ditolong? Kenapa saya yang kena musibah seperti ini? Kenapa? Lalu akhirnya apa? Biasanya langsung ngambek dan meninggalkan Tuhan Yesus.
langsung ngomongin ke orang-orang atau bergumam kepada diri sendiri, emang dasar pendeta munafik, emang dasar orang gereja itu palsu semua. Rata-rata tuh umumnya seperti itu. Jadi kalau kita misalnya kecewa, oke, kecewa. Siapa sih orang yang tidak kecewa ketika mendapat kabar, apalagi dikabarkan kamu akan mati dan tidak akan sembuh gitu dari sakit kamu. Kita masih berdoa enggak? Begitu ya. Nah, di sini yang menarik berdoa di sini, Hizkia berdoa dengan bagaimana ia juga menceritakan dan membagi pengalamannya, dan ia tidak melupakan. Di sini dia tidak mengungkit jasanya ya Bapak Ibu, tetapi ia sedang menceritakan, Tuhan, aku udah lama loh ikut sama Tuhan. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Menurut yang disampaikan oleh firman Tuhan maksud saya. Karena apa? Di sini Hizkia berani untuk mengatakan, aku setia. Aku telah melakukan apa yang baik di matamu, dan aku juga tulus. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Curhatan Hizkia ini bukan curhatan yang mengungkit lalu komplain. Ya, Bapak Ibu jangan salah artikan dengan nada mengungkit ya Bapak Ibu. Tapi di sini ada satu unsur lain, yaitu apa? Hizkia mengucap syukur dia mampu untuk setia. Dia mampu untuk bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan, dan dia mampu dengan tulus hati mengikuti, ya. Di sini ingatlah kiranya, ini bukan ingatlah kira kayak Tuhan ingat dong. Bukan seperti itu, tapi sebenarnya lebih kepada konteks. Kalau dari bahasa aslinya itu, aku percaya bahwa engkau mengingat. Kiranya engkau mengingat ya. Di sini bukan ayo dong Tuhan. Nah, bukan seperti itu. Ya. Kenapa Abuna kok menyampaikan hal seperti ini? Karena ternyata hal sekecil ini, detail yang sekecil ini mampu untuk menggugah belas kasih Tuhan. Jujur saja Bapak Ibu terkasih, ketika kita mendapatkan masalah, kita mendapat tantangan, apa yang kita butuhkan? Berkat? Enggak. Bagaimana berkat bisa kita terima kalau kita tidak mendapat belas kasih Tuhan? Pertolongan? Belum tentu. Pertolongan tidak akan langsung datang kalau kita belum mendapatkan belas kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih sekalian, perlu sekali kita mempertimbangkan belas kasih Tuhan itu terarah kepada kita. Nah, selanjutnya tentu sebagai orang percaya kita nggak cuma sekedar minta terus sama Tuhan. Kita pun juga harus menjadi saluran berkat dan saluran belas kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Supaya kita tidak melupakan begitu saja jasa dan kebaikan mereka. Supaya kita mawas diri. Supaya kita tidak menjadi orang yang hanya memanfaatkan beberapa orang saja, lalu dibuang dan dilupakan begitu saja ketika sudah tidak kita rasakan manfaatnya. Makanya perlu sekali suami istri saling berlomba untuk memberikan belas kasih Tuhan. Harus saling berlomba untuk memiliki rasa belas kasihan. Suami nggak boleh lupa dengan kebaikan-kebaikan istri, istri nggak boleh lupa dengan kebaikan suami, mertua nggak boleh lupa dengan perhatian menantu, menantu juga nggak boleh lupa dengan kasih sayang mertua, kakak nggak boleh lupa dengan kasih sayang adik, adik juga demikian nggak boleh lupa. Jemaat yang nggak boleh lupa dengan perhatian dan kasih sayang gembala, gembala pun juga nggak boleh lupa dengan kesetiaan dan kasih sayang dari para jemaat. Nah, poin yang ketiga adalah apa? Hizkia di sini tidak komplain. Yang menarik adalah dia hanya mengatakan, aku percaya engkau ingat semua yang telah aku
yang aku pernah lakukan, aku bagaimana tulus selama ini, dan aku melakukan yang baik di mata Tuhan, di mata Engkau. Berarti Bapak Ibu ada satu keberserahan yang penuh di dalam diri Hizkia. Nah, kita pun juga demikian. Keberserahan yang penuh itu ditandai dengan apa Bapak Ibu? Tunduk dan taat. Katakan sama-sama, tunduk dan taat. Iya. Tunduk dan taat Bapak Ibu terkasih. Oh, ini penting sekali untuk kita boleh melakukan tunduk dan taat ini. Karena apa saudara? Ada banyak orang hari-hari ini berani untuk tidak tunduk dan tidak taat. Ya. Ya, mungkin tunduk biasa, taatnya belum tentu. Taat tapi belum tentu tunduk. Di sini kita diajarkan bagaimana kita menghargai otoritas sebuah kepemimpinan, Bapak Ibu. Kita diajarkan bagaimana kita harus melihat apa yang sudah diputuskan oleh pemegang otoritas tertinggi harus kita terima. Ya. Artinya apa? Boleh kita minta sembuh, boleh kita minta sesuatu yang merupakan hak kita, tetapi jangan lupa di samping hak itu ada loh kewajiban kita yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu kalau ada sesuatu yang kita terima dari orang yang secara organisasi di atas kita, secara pekerjaan di atas kita, secara predikat atau level pelayanan di atas kita, kita harus bisa melakukan itu. Nah, ini harus diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk anak-anak dan cucu kita. Sekali lagi Abuna selalu menyampaikan, ayo yang Bapak Ibu dapat, ajarkan ke anak cucu Bapak Ibu. Supaya Gen Z ini bukan menjadi generasi yang zong, tapi generasi yang zip. Ya. Generasi yang benar-benar bukan cuma sekedar kelihatannya cantik, renyah di luar, tetapi ternyata kerenyak di dalam. Karena apa? Karena belum apa-apa harus dikasih izin, harus apa. Wah, susah Abuna. Nanti terjadi konflik. Justru itu Bapak Ibu. Kita nggak boleh sungkan untuk berdialog dengan mereka. Ya, dalam hal ini Abuna menyampaikan satu hal prinsip bahwa bisa saja yang terjadi di Hizkia itu terjadi juga di anak-anak kita. Tapi kebanyakan anak-anak sekarang itu kalau ngambek dia nggak cari kita. Nah, bagaimana caranya supaya anak-anak kita itu kalau ngambek cari kita? Caranya adalah jadilah teladan di hadapan mereka. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan dan mungkin kapasitasnya terlalu berat, jangan kita beri contoh untuk tidak taat dan tunduk kepada pemimpin, baik di kantor, baik di pelayanan, baik di keluarga. Terlebih lagi di hadapan Tuhan. Jangan sampai keluar kalimat di mulut kita, aduh Tuhan, yang bener aja masa Tuhan kasih kita kayak begini. Kalimat seperti itu akan menjadi bumerang untuk anak cucu kita ke depan. Aduh, bagaimana nih? Gembala kita nyuruh kita begini nih. Itu akan jadi bumerang bagi hidupmu dan dirimu Bapak Ibu. Karena apa? Nanti ketika kita minta mereka sesuatu untuk mereka lakukan dan itu sebenarnya kita tahu mereka mampu, mereka akan berani untuk menolak. Menolak dengan dalih, apaan sih? Kenapa? Karena mereka melihat depan mata mereka. Jadi maksud Abuna harus tega. Saya lebih pilih tega di masa muda supaya bisa menyelamatkan masa depan, daripada enggak tega atau abai di masa muda tetapi kita menghancurkan masa depan. Karena sekarang itu dibilang, oh kalau ketemu Gen Z jangan terlalu keras. Firman Tuhan gak boleh terlalu keras. Oh kalau Abuna sama Abu nih justru Abuna cekokin yang keras sekalian. Karena apa? Lebih baik mereka berdarah-darah di masa muda
daripada nanti masa tuanya mereka itu rapuh. Mereka seperti tulang-tulang rohani mereka itu seperti kena osteoporosis, Bapak Ibu. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sikap Hizkia ini harus ada di dalam kehidupan kita. Betul dia sedih, betul dia menangis, tetapi dia berdoa. Artinya apa? Dia tidak beranjak menjauh dari Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ayo, kita mau masuk tahun 2025 kan? Jangan lagi menjadi orang Kristen yang kalau lagi ada masalah, ntar dulu deh lu jangan suruh gue ke gereja. Itu sama saja ngadap ke tembok tapi tidak berdoa. Gak bisa Abuna. Saya bilang harus bisa. Gak bisa paksa dong. Loh harus, karena saya hamba Tuhan. Karena saya pun membentuk diri saya seperti itu. Itulah makna sangkal dirimu dan pikul salibmu. Itu yang berat sekali. Munafik dong. Munafik itu kan karena intimidasi dari iblis. Kita mau dengar suara mana? Suara iblis atau suara Roh Kudus? Tahu dari mana Abuna? Roh Kudus itu tidak pernah menudus kita. Roh Kudus tuh nggak pernah menunjuk-nunjuk diri kita. Udah ngapain sih kamu berdoa? Nggak bisa. Itu iblis yang ngomong. Ngapain didengerin? Supaya apa? Supaya nanti kalau kita bisa wariskan nih ke anak cucu kita, anak cucu kita juga bisa menjadi pribadi yang tidak rapuh dan tidak mudah meninggalkan orang tua. Ini yang Roh Kudus ingatkan di impresi hati Abuna, ya. Bapak Ibu, bukan mengajari, bukan mendidik Bapak Ibu cara membesarkan anak, enggak. Tapi saya bicara dalam kapasitas sebagai abdi Allah atau hamba Tuhan. Dan inilah kebenarannya. This is the truth. Karena begitu pula lah Allah ketika inkarnasi di dalam Yesus Kristus. Kalau boleh berlalulah cawan ini daripadaku. Tapi lihat, posisinya berdoa. Bukan protes. Bukan marah-marah. Artinya apa saudara? Pendapatnya kita bisa kemukakan, tetapi sikap kita itu tetap di dalam hadirat Tuhan. Supaya apa? Bisa berdialog. Memang ini akan sulit. Bertentangannya dengan apa? Pola pikir kita yang mengatakan ini mah tergantung orangnya Abuna. Kalau tergantung orangnya, lalu bagaimana kuasa salib Kristus yang katanya menebus dosa umat manusia? Tergantung orangnya juga dong berarti. Misalnya ada yang bicara seperti itu. Kan tiap orang beda-beda. Oh berarti kuasa penebusan darah Kristus juga berbeda-beda ya dampaknya. Keselamatannya yang satu cuma 10%, yang orang yang ketiga cuma 20%, orang yang kelima 60%. Enggak Bapak Ibu. Kristus itu mati di kayu salib, kuasa keselamatannya itu 100%. Jadi bukan tergantung orangnya. 100%-nya tetap. Jadi setiap orang bisa berpotensi dan bisa berkesempatan untuk mendapatkan anugerah yang sempurna itu. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, mungkin ada situasi-situasi yang akan membuat Anda seperti mentok. Apa itu? Penyakit. Tembok yang membuat Bapak Ibu mentok apa? Anak-anak. Tembok yang membuat Bapak Ibu mentok apa? Rumah tangga. Masalah keuangan. Selama ini bagaimana sikap kita? Mari seperti Hizkia. Begitu mentok, aduh gak ada jalan. Ya dia berdoa. Mari kita tetap mencari wajah Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Karena selagi Tuhan masih berkenan ditemui. Karena suatu saat nanti ada masa di mana setiap orang mencari wajah Tuhan akan sulit. Dan ketika itu terjadi, tanda-tandanya sudah semakin dekat.
tanda-tanda kedatangan Kristus sudah semakin sangat dekat. Mari kita bergegas sebelum terlambat. Kita bersatu di dalam doa ya. Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penolong kami yang setia. Saat ini kami mau berdoa untuk Ibu Duma yang hari ini berangkat pulang ke kampung halaman. Kami mendoakan untuk anak, menantu, cucu semuanya Tuhan. Perjalanan mereka aman, damai, sejahtera. Kami juga mendoakan untuk Bapak Ibu Anda yang mungkin perjalanan hari ini ada mulai liburan atau persiapan dalam perjalanan atau dalam rangkaian kegiatan bersama keluarga. Kiranya kuasa kasih setia Tuhan terus menolong Bapak Ibu. Kami juga berdoa bagi Pak Ayong dan juga Bu Acen, bagi Evan, ya, dan juga bagi Bu Merlin, di mana kami kemarin sempat datang. Kami percaya doa orang benar besar kuasanya. Kami mau perkatakan, pulihlah tubuhmu Pak Ayong, dan kuatlah dan pulihlah tubuhmu Evan. Dan tidak ada lagi sakit penyakit di dalam tubuhmu, karena darah Kristus telah menyembuhkan engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang mungkin masih ada dalam rangkaian kegiatan sekolahnya. Biarlah anak-anak cucu kami menjadi generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memiliki masa depan gilang gemilang. Kami juga berdoa bagi rumah tangga yang mungkin sedang dalam goncangan. Hari ini engkau mendengar. Semakin besar goncangan yang kau rasakan, kiranya semakin setialah engkau datang menghadap kepada Tuhan. Ketika engkau mengalami satu posisi mentok, tidak ada jalan, berdoalah dan ceritakanlah pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Gugahlah belas kasih Tuhan dan jadilah duta belas kasih Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Sama seperti kita yang mengharapkan belas kasih-Nya, maka berikanlah belas kasih-Mu kepada mereka, kepadanya, karena Ia layak juga untuk mendapatkan belas kasih-Nya. Kami juga bersyukur untuk Ibu Tia Pardede yang baru saja selesai bertemu dengan dosen pembimbing dan juga mereka yang sudah appreciate dan bersyukur apa yang telah dikerjakan Ibu Tia, semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada waktu beberapa minggu ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami kembali serahkan Ibu Tia Pardede ke dalam tangan Tuhan. Sekali engkau menyertai dalam pekerjaannya dan persiapannya, maka engkau pula lah yang akan menyelesaikannya. Sama sebagaimana firman-Mu yang berkata, tetapi Allah lah yang menyelesaikannya bagiku. Dan segala perkara dapat ditanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Kristus pula lah yang memberikan hikmat, marifat, dan berkat bagi yang percaya dan setia. Untuk itu terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan, hikmat, marifat, dan tuntunan Roh Kudus dalam hidupmu, agar engkau tahu apa yang harus kau lakukan ketika ada tanda-tanda yang sudah kita baca sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Janganlah takut dan janganlah khawatir. Perkatakanlah selalu firman Tuhan. Maka apa yang kau perkatakan sesuai dengan imanmu, Tuhan mendengar, Ia melihat, Ia bertindak. Engkau akan dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan damai sejahtera Kristus tertinggal di dalam kehidupanmu, dan engkau menjadi saluran berkat dan damai sejahtera dan belas kasihan Tuhan bagi orang-orang di sekitarmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih sekalian, ya, saya dan Abu ini sebenarnya dapat WA luar biasa nih dari Ibu Tia Pardede ya. Satu kesaksian yang luar biasa nih di sini. Shalom Bu Tia, berapa suhu di sana? Masih 6 derajat. Sekitar segitu Abuna. Waduh. Ini kayaknya lagi turun, lagi 4. Lagi 4. Ya nggak apa-apa Ibu Kayaknya. Tia ya.
Walaupun suhunya turun, tapi itu tanda-tanda Ibu Tia akan semakin naik. Amin. Amin. Ya, maksudnya naik ke pembaringan lalu ke mulan ya Bapak Ibu ya. Tambah lagi selimutnya ya. Oke, ya Ibu Tia, puji Tuhan, boleh ceritakan sedikit saja, 1 menit, kebaikan Tuhan yang Ibu Tia rasakan, hasil dari Ibu Tia bersekutu, dan agar kami yang mendoakan juga merasa wah dikuatkan. Silakan Bu Tia, sekilas saja. Ya, jadi sebulan ini kan saya fokus ini ya Buna, tugas itu banyak sekali gitu. Ya. Terus termasuk kemarin itu kalau kami menyebutnya di sini kuis gitu kan, itu salah satu unsur penilaian gitu kan. Tapi tiap bulan itu saya itu wajib ketemu pembimbing, ada 2 orang, dan setiap bulan ketemu itu harus ada progres. Mereka menuntut ada progres. Saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu karena saya harus fokus ke mata kuliah, harus fokus ke tugas, tapi ada permintaan juga, jadi keteteran, jujur keteteran. Jadi ya saya cuma bilang, Tuhan, terserah Tuhan lah. Ini nanti mau diomongin apa juga nggak tahu. Saya cuma lebih ke banyak menyerahkan ke Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan yang berdaulat Amin. untuk apapun ini. Gitu. Jadi tadi ketemu, ditanya gimana nilainya. Ya, saya cuma salah satu, saya bilang gitu. Kemarin yang kuis yang saya minta tolong Abuna sama Buni doain, saya cuma salah satu, saya bilang gitu kan, nilai saya paling tinggi, saya bilang gitu kan. Wah, bagus dong. Terus saya senyum gitu kan. Iya, senyummu menandakan banyak hal, dia bilang gitu. Iya, my smile means everything, saya gituin. Terus udah gitu dia bilang, saya kaget juga gitu kan. Saya nggak akan minta banyak-banyak kali ini. Kamu fokus dulu lah sama ujian, karena nanti akan ada waktunya. Begitu kamu selesai ujian, baru kita nanti mulai diskusi tentang penelitian ya. Karena kamu udah selesai gitu kan. Jadi kayak saya lega banget di situ karena jujur kalau saya dituntut lagi untuk penelitian di saat saya belum selesai mata kuliah, jujur kayak udah aduh rasanya menggantung diri gitu kan, karena susah bagi waktunya. Iya, iya. Tapi ya puji Tuhannya mereka dua-duanya bahkan mereka tuh kayak ngasih insight, "Nanti tenang aja lah, kamu nanti bisa begini," kasih ide, mereka kasih masukan yang suportif yang, "Udah sekarang kamu rileks aja, malah ini kan Christmas holiday," dibilang gitu. Saya disuruh liburan, cuma saya bilang, "Saya kan punya ujian nanti bulan Januari, saya nggak bisa liburan ini," saya bilang gitu. "Udah rileks aja ya," dibilang gitu. Jadi ya saya sebelumnya memang saya bilang, "Tuhan berdaulatlah Tuhan, saya nggak ngerti nanti mau bawa apa." Karena setiap meeting itu saya pasti, "Duh bisa nggak ya? Nanti mereka minta apa lagi?" Itu udah pasti kayak beban buat saya, tapi kali ini saya malah disuruh liburan. Wah, puji Tuhan Bu. Jadi saya melihat, kita tepuk tangan dulu ya buat kesaksian luar biasa ya. Ya mungkin Bapak Ibu tidak semua akan mengerti emang Bu Tia ini ujian apa dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu sama seperti Bu Tia juga yang mengalami juga tidak mengerti akan seperti apa nih beban yang akan dipikul walaupun prediksinya sudah kelihatan. Tapi Bu, sebenarnya ada satu hal Bu. Tuhan memakai beliau itu untuk menyampaikan sesuatu hal. Jadi kalimatnya ini yang Roh Kudus taruh di impresi hati Abuna ya. Bilang ya, Tuhan sedang ngomong begini. Anakku Tia, engkau harus enjoy dengan apa dan setiap hal yang aku sediakan, termasuk tidak hanya liburan, tetapi juga pressure yang engkau rasakan. Just enjoy in every single parts gitu. Karena Ibu sedang dituntun tidak melihat secara parsial, bukan per problems, tetapi secara holistik Tuhan nanti akan berikan hasilnya, resultnya itu seperti apa. Jadi saya percaya dengan dukungan doa semua saudara-saudari di sini yang seiman di BW, the power of prayer ya, Ibu rahasianya cuma push aja Bu, pray until something happen. That's it. Ya, the miracles is yours Bu Tia ya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Tia. Pokoknya ya kami tidak bisa bantu apa-apa ya, kecuali ya kami dukung doa Ibu Tia tetap doa ya. Sangat berarti buat saya justru. Betul sekali. Pray means everything. Ya. Yes. Pray, faith,
Gospel means everything. Semua, apalagi di atas semua itu Jesus Christ means everything, ya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mungkin akan seperti Ibu Tia dengan situasi yang berbeda, ya. Yang penting jangan sampai kasih dalam keluarga turun sampai 4 derajat. Bahaya itu. Ya. Kasih keluarga harus tetap hangat. Betul ya Bapak Ibu semua? Betul ya Pak Jusman dan Bu Nancy? Oke deh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Abu nih ada yang mau disampaikan barangkali? Katanya amin. Amin. Iya. Oke Bapak Ibu, terima kasih buat hari ini. Oh, jangan lupa nanti malam jam 7 saya ada live di Cahaya Bagi Negeri. Hopefully Ibu Tia juga bisa join kalau memang sempat. Nanti saya akan masukkan pokok doa ke sana. Ya. Dan juga Bapak Ibu mungkin barangkali kalau Abuna saya nulisnya susah nih ke Cahaya Bagi Negeri. Ibu tulis aja pokok doanya itu ke WA. Nanti WA itu akan saya kasih ke mereka. Nanti mereka akan input. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita akan bisa bacakan, nanti juga akan didoakan mereka. Pokoknya semakin banyak yang mendoakan Bapak Ibu semuanya, semakin besar manfaatnya. Oke? Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Kesehatan Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih semua. Abuni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semuanya makasih. Terima Doain kasih saya Abuna. Bunda bulan ini akan pulang ke Jakarta. Biarlah semuanya berjalan lancar sesuai kehendak Tuhan. Amin. Amin. Makasih Abuna, Abuni, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok lagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Abuni. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti salah satu dari kita mengatakan apa kabar, berarti kita ngulang lagi dari awal. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu ya. Sehat selalu. Tuhan berkati. Bye. Bye. Makasih ya Buna. Sama-sama Bu. Tuhan berkati.